Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Subielo Wiono SH selaku dosen mata pengampu Antropologi Hukum dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rahayu Tanisa Ulpa dengan NPM 23.152. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian dari artikel yang berjudul Pluralisme Hukum dalam Perspektif Antropologi Hukum, Konflik Antara Hukum Adat dan Peraturan Perundang-undangan, karya Slamet Suwaryo dan tim yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Sastreh tahun 2025. Dalam artikel ini membahas bagaimana hukum adat dan hukum negara seringkali bertemu, bahkan berbenturan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, melalui perspektif antropologi hukum, kita diajak untuk melihat bahwa hukum bukan hanya aturan yang tertulis, tetapi juga nilai dan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Untuk itu, kita masuk ke pendahuluan. Pada bagian ini, artikel ini berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman hukum yang sangat kompleks. Jadi, jika di banyak negara hanya terdapat satu sistem hukum yang dominan, di Indonesia ini justru memiliki tiga sistem hukum yang hidup secara bersamaan, yaitu hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam. Lalu secara konstitusional, ketiga sistem hukum tersebut diakui keberadaannya. Namun dalam praktiknya, posisi ketiganya tidak selalu seimbang. Hukum negara ini seringkali menjadi hukum yang paling dominan karena memiliki kekuatan formal dan didukung oleh lembaga negara seperti pengadilan, kepolisian, dan pemerintahan. Sementara itu, hukum adat sebenarnya sudah hidup jauh sebelum lahirnya negara Indonesia, seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan aturan formal. Dari artikel itu, menurut penulis, kondisi inilah yang menjadi sumber munculnya berbagai konflik hukum di masyarakat. Misalnya dalam sengketa tanah adat, masyarakat adat merasa memiliki hak berdasarkan sejarah dan pengakuan komunitas. Akan tetapi, negara hanya mengakui bukti yang bersifat formal, seperti sertifikat atau izin usaha. Akibatnya muncul benturan antara apa yang dianggap sah oleh negara dan apa yang dianggap benar oleh masyarakat. Lalu dari sudut pandang antropologi hukum, persoalan ini tidak hanya berbicara tentang aturan hukum, tetapi juga tentang budaya, identitas, dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat hukum bukan hanya sebagai pasal-pasal yang tertulis, melainkan sebagai praktik sosial yang benar-benar dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada teori pluralisme hukum. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, si penulis itu menggunakan teori pluralisme hukum yang dikembangkan oleh tiga tokoh utama, yaitu Sally Fackmore, John Griffith, dan Boaventura de Souza Santos. Tokoh pertama adalah Sally Fackmore. Di sini, Moore ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang mampu menciptakan aturan mereka sendiri dan menjalankan aturan tersebut secara efektif tanpa harus bergantung kepada negara. Artinya apa? Artinya itu masyarakat adat sebenarnya memiliki sistem hukum yang mandiri. Mereka ini mempunyai aturan, mekanisme penyelesaian sengketa, lalu bentuk sanksi, bahkan lembaga yang berfungsi menegakkan aturan tersebut. Nah, misalnya nih, ketika terjadi sengketa tanah di masyarakat adat, penyelesaiannya itu sering dilakukan melalui musyawarah adat dan keputusan tokoh adat. Walaupun tidak diatur dalam undang-undang, si keputusan tersebut itu tetap dipatuhi oleh masyarakat. Lalu selanjutnya ada John Griffith. Di sini mengkritik pandangan yang menganggap bahwa hukum negara adalah satu-satunya hukum yang sah. Menurutnya, dalam kehidupan sosial, terdapat banyak sistem hukum yang hidup secara bersamaan. Ia menyebut kondisi ini sebagai legal pluralisme atau pluralisme hukum. Nah, menurut Griffith, pluralisme hukum ini bukan sekedar teori, tetapi merupakan fakta sosial yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat seringkali menggunakan hukum adat, menggunakan hukum agama, dan hukum negara secara bersamaan. Gitu. Lalu tokoh terakhir itu ada Boaventura de Souza Santos. Jadi Santos ini memiliki pandangan yang lebih kritis.
yaitu menilai bahwa hukum negara itu seringkali mengabaikan atau eh, meminggirkan hukum-hukum lokal yang sebenarnya hidup di masyarakat. Nah, menurutnya ini, negara ini cenderung menganggap hukum lokal itu sebagai sesuatu yang tidak modern atau kurang penting. Karena itu, Santos menawarkan gagasan dekolonisasi hukum, yaitu memberikan ruang yang lebih besar bagi hukum adat dan hukum lokal agar dapat diakui secara setara sebagai sumber keadilan. Nah, dalam ketiga teori ini memiliki satu kesamaan. Satu kesamaannya itu yaitu menolak anggapan bahwa hukum negara itu adalah satu-satunya sumber hukum yang sah. Mereka menekankan bahwa hukum yang hidup di masyarakat itu harus dihormati dan dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang nyata. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk pluralisme hukum di Indonesia. Jika kita lihat praktik hukum di Indonesia, pluralisme hukum dapat terlihat melalui keberadaan tiga sistem hukum utama. Yang pertama itu adalah hukum negara. Hukum negara ini merupakan hukum yang dibentuk melalui lembaga resmi dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Nah, masalahnya hukum negara itu sering dibuat dengan pendekatan yang bersifat umum dan nasional, sehingga belum tentu sesuai dengan kondisi di setiap daerah. Lalu ada hukum adat. Nah, hukum adat ini lahir dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Hukum adat ini tidak tertulis tetapi memiliki kekuatan yang sangat besar karena didasarkan pada nilai, pada budaya, dan kepercayaan masyarakat. Nah, dalam artikel yang saya kaji ini, kekuatan hukum adat itu terletak pada legitimasi sosialnya. Masyarakat itu seringkali mematuhi hukum adat bukan karena takut dipenjara, tetapi karena mereka ini percaya bahwa aturan tersebut itu merupakan bagian dari identitas dan kehidupan mereka. Lalu ada hukum Islam. Jadi hukum Islam ini memiliki posisi yang unik karena sebagiannya telah diadopsi menjadi hukum positif. Misalnya dalam bidang perkawinan, dalam bidang waris dan ekonomi syariah. Nah, dalam praktiknya, ketiga sistem hukum ini seringkali berinteraksi. Sebagai contoh, dalam waris, masyarakat dapat menghadapi tiga pilihan sekaligus, yaitu menggunakan hukum adat, hukum Islam, atau hukum negara. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu hidup dalam lingkungan hukum yang plural dan kompleks, begitu. Baik, lanjut. Di sini ada studi kasus konflik agraria di Kalimantan. Nah, bagian ini yang paling menarik dari artikel yang saya kaji ini adalah studi kasusnya memang mengenai konflik agraria di Kalimantan. Jadi kasus pertama ini melibatkan masyarakat Dayak, Dayak Marjun tentunya dengan perusahaan perkebunan sawit. Dalam kasus ini, perusahaan ini memperoleh hak guna usaha atau yang biasa disebut dengan HGU dari negara untuk mengelola ribuan hektar lahan. Nah, secara hukum negara, izin tersebut sah, namun bagi masyarakat Dayak Marjun, wilayah tersebut merupakan tanah adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Masalahnya itu bukan hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan identitas budaya. Karena di dalam wilayah tersebut terdapat situs leluhur dan kawasan yang dianggap sakral. Ketika masyarakat melakukan perlawanan, mereka itu justru menghadapi proses hukum dan kriminalisasi. Nah, dari sudut pandang antropologi hukum ini, kasus ini itu menunjukkan adanya benturan antara legitimasi formal milik negara dengan legitimasi sosial yang dimiliki oleh masyarakat adat. Lalu yang kedua, kasus masyarakat Kinipan. Jadi kasus ini tuh menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Padahal ya, secara konstitusi, keberadaan masyarakat adat itu telah diakui. Namun dalam praktiknya, masyarakat itu sering tidak dilibatkan ketika keputusan mengenai tanah adat mereka itu diambil. Nah, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Kinipan itu lebih memilih jalur adat dibandingkan jalur pengadilan karena mereka itu merasa bahwa mekanisme adat itu lebih mampu melindungi kepentingan komunitas. Begitu. Lalu kasus ketiga itu terjadi pada masyarakat Dayak Ketapang. Nah, dalam kasus ini, masyarakat itu menjatuhkan sanksi adat kepada perusahaan yang dianggap melanggar wilayah adat. Justru yang menarik adalah perusahaan itu akhirnya mematuhi sanksi tersebut, meskipun sanksi adat
adat itu tidak memiliki kekuatan hukum formal. Nah, hal ini itu membuktikan bahwa hukum adat memiliki daya paksa sosial yang sangat kuat. Nah, dari ketiga kasus tersebut, si penulis itu menyimpulkan bahwa hukum adat itu bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan sistem hukum yang masih hidup, yang masih digunakan dan dipercaya oleh masyarakat sampai hingga saat ini. Nah, selanjutnya ada solusi dan pendekatan alternatif. Jadi, dalam uh, yang saya kaji, menurut penulis, konflik antara hukum adat dan hukum negara itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperkuat salah satu pihak. Yang dibutuhkan itu adalah pendekatan yang lebih inklusif. Yang pertama, diperlukan pengakuan yang lebih substansial terhadap masyarakat adat. Selama ini pengakuan sering hanya bersifat administratif. Padahal yang dibutuhkan itu adalah pengakuan terhadap hak-hak adat secara nyata, termasuk hak atas tanah dan lembaga peradilan adat. Lalu yang kedua, memperkuat mediasi berbasis budaya lokal. Nah, pendekatan ini dinilai lebih efektif karena berorientasi pada penyelesaian masalah dan pemulihan hubungan sosial, bukan sekedar menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, yang ketiga, mengembangkan konsep keadilan restoratif. Nah, menariknya, prinsip restoratif justice ini sebenarnya sudah lama dipraktikkan dalam hukum adat melalui musyawarah, melalui perdamaian, ganti rugi, dan pemulihan hubungan antar pihak. Nah, oleh karena itu, negara dapat belajar dari praktik-praktik adat yang telah terbukti berhasil menjaga harmonisasi sosial. Nah, lalu yang terakhir itu diperlukan dialog yang setara antara negara dan masyarakat adat agar kebijakan yang dibuat itu tidak mengabaikan realitas sosial yang ada di lapangan. Lalu selanjutnya ada integrasi dengan konsep masyarakat bersahaja. Nah, pada bagian ini artikel yang saya kaji itu dihubungkan dengan salah satu konsep penting dalam antropologi hukum, yaitu konsep masyarakat bersahaja. Nah, masyarakat bersahaja ini apa? Jadi masyarakat bersahaja ini adalah masyarakat yang kehidupan hukumnya masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, oleh kebiasaan dan hubungan sosial yang kuat di dalam komunitasnya. Nah, dalam masyarakat seperti ini, hukum itu tidak selalu berbentuk aturan tertulis seperti yang kita temukan dalam undang-undang. Justru sebagian besar aturan hidup dalam bentuk kebiasaan, adat istiadat, dan kesepakatan bersama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, hal ini sangat terlihat dalam berbagai kasus yang dibahas dalam artikel yang saya kaji. Ketika masyarakat adat menghadapi konflik tanah atau sengketa lainnya, mereka seringkali lebih mempercayai mekanisme adat dibandingkan proses hukum formal negara. Nah, mengapa demikian? Karena bagi mereka ini, hukum adat itu bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan cara hidup mereka. Nah, dalam masyarakat bersahaja ini, kepatuhan terhadap hukum tidak lahir karena adanya ancaman hukuman dari negara, melainkan karena adanya rasa tanggung jawab moral terhadap komunitas. Seseorang mematuhi aturan adat karena ia ingin menjaga keharmonisan hubungan dengan keluarga, dengan tetangga, dan masyarakatnya. Nah, selain itu, masyarakat bersahaja ini juga sangat mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan suatu konflik. Tujuan utama penyelesaian sengketa ini bukanlah mencari pihak yang menang atau yang kalah, melainkan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai pendekatan restoratif, yaitu mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Melalui konsep masyarakat bersahaja ini, kita dapat memahami bahwa hukum adat ini bukanlah hukum yang tertinggal atau hukum yang kuno begitu. Sebaliknya, hukum adat ini merupakan bentuk hukum yang lahir dari kebutuhan nyata dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, dari artikel yang saya kaji ini menegaskan bahwa hukum adat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, yang perlu dilestarikan, tetapi juga sebagai sistem hukum yang memiliki fungsi nyata dalam menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Baik, lanjut ke kesimpulan. Nah, sebagai penutup dari pembahasan artikel yang saya kaji ini, terdapat beberapa poin penting yang dapat kita simpulkan. Yang pertama itu ada pluralisme hukum. Jadi, pluralisme hukum ini merupakan realitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam bukan hanya sekedar konsep teoritis, tetapi benar-benar hidup dan digunakan secara bersamaan dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu yang kedua, konflik antara hukum adat dan hukum negara ini terjadi karena adanya perbedaan sumber legitimasi. Hukum negara ini memperoleh legitimasi dari peraturan perundang-undangan dan lembaga negara, sedangkan hukum adat memperoleh legitimasi dari kepercayaan masyarakat, nilai budaya, dan pengalaman sosial yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ketika kedua sumber legitimasi ini bertemu dan tidak saling mengakomodasi, maka konflik ini menjadi sulit untuk dihindari. Yang ketiga ini, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat ini masih memiliki posisi yang sangat kuat di tengah masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik melalui mekanisme adat dibandingkan melalui jalur hukum karena dianggap lebih adil, lebih cepat, dan lebih sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Nah, pendekatan antropologi hukum ini memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami hukum. Jika pendekatan hukum normatif itu lebih berfokus pada aturan yang tertulis, maka antropologi hukum ini berusaha memahami bagaimana hukum itu benar-benar dijalankan dan dimaknai oleh masyarakat sehari-hari. Nah, oleh karena itu, pembangunan hukum di Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat agar tercipta keadilan yang lebih substantif dan berkelanjutan. Baik, sebagai penutup presentasi ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa hukum itu tidak dapat dipahami hanya dari apa yang tertulis dalam undang-undang. Hukum itu hidup dalam kebiasaan, tradisi, nilai budaya, dan praktik sosial yang dijalankan oleh masyarakat setiap hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.